Halo, dan selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita kembali lagi nih menyelami strategi investasi Warren Buffett. Iya, tapi kali ini fokusnya agak spesifik ya. Betul, kita fokus ke periode awal kemitraannya, Buffett Partnership Limited atau BPL. Sumber kita bab 7 dari Warren Buffett's Ground Rules. Kita mau lihat catatan dan surat-surat Buffett sendiri dari masa itu. Periode yang penting banget karena ini sebelum Berkshire Hathaway jadi sebesar sekarang. Kita bisa lihat pemikirannya waktu itu. Tepat sekali. Dan di masa BPL ini, kan selain strategi utama beli saham murah, Generals namanya, Buffett punya kategori lain, unik nih. Dan ternyata penting banget ya perannya, terutama kalau pasar lagi nggak bagus. Risikonya gimana? Risikonya apa? Dan kenapa ini jadi bagian penting portofolionya dia dulu? Perlu ditekankan dari awal nih, situasi khusus ini, logikanya beda banget sama Generals. Bedanya gimana tuh? Kalau Generals, kita beli murah, harapannya nanti pasar sadar nilainya terus harganya naik. Nah, kalau workouts ini, untungnya itu dirancang biar nggak terlalu ngikutin naik turunnya pasar harian gitu. Oh, jadi lebih bisa dikontrol gitu ya kedengarannya. Idenya dari mana ini? Ini strategi yang dia, pelajari dan kembangin dari mentornya, Benjamin Graham. Yang bikin menarik itu fokusnya ke hasil yang bisa diprediksi. Diprediksi. Maksudnya? Hasil yang datang dari aksi korporat yang spesifik. Misalnya ada merger, atau likuiditasi, atau reorganisasi perusahaan. Untungnya itu datang dari selesainya aksi itu, bukan dari nebak pasar lagi bagus atau jelek. Oke, menarik. Coba kita dalami definisinya. Menurut Buffett sendiri di bab 7 itu, situasi khusus itu apa sih? Intinya ya ini, investasi yang profitnya itu tergantung sama satu atau serangkaian tindakan korporat yang spesifik dan udah direncanain. Contohnya kayak merger tadi ya? Atau likuidasi? Betul, merger, likuidasi, reorganisasi modal, spin-off, unit bisnis, macam-macam. Kuncinya yaitu tadi sumber profitnya kejadian korporat, bukan gerak harga pasar secara umum. Itu beda utamanya sama Generals. Jadi kalau Generals kita beli nunggu harga naik ke nilai intrinsik, kalau situasi khusus ini kita nggak terlalu peduli sahamnya lagi naik down atau enggak gitu ya? Persis. Generals itu taruhan soal valuasi di masa depan. Kalau situasi khusus, taruhan yang lebih ke kepastian selesainya sebuah proses korporat. Kalau analisis kita benar dan prosesnya jalan sesuai rencana, ya hasilnya relatif bisa dihitung. Mungkin waktunya geser dikit, tapi untung ruginya lebih terikat ke kejadian itu, bukan ke indeks saham hari ini. Buffett pakai analogi arbitrasi ya di bab 7. Katanya kayak beli sesuatu di harga X, terus ada proses, mungkin ada resiko juga, terus dijual di harga X plus untung. Dia kasih contoh kasus Rockwood & Co. waktu masih kerja buat Graham. Bisa diceritain dikit nggak kasus ini? Penasaran juga. Tentu, kasus Rockwood ini menarik. Jadi Rockwood ini perusahaan coklat. Nah, uniknya mereka punya stok biji kakao banyak banget. Oke. Dan di pembukuan mereka pakai metode LIFO, last in, first out. Harga pokoknya dicatat rendah banget, cuma 5 sen per pon. Padahal harga pasar kakao waktu itu lagi meroket di atas 60 sen per pon. Wah, ada harta karun tersembunyi di neraca dong ya? Bisa dibilang gitu. Tapi kan kalau dijual langsung sama perusahaannya, pajaknya gede banget. Sekitar 50%. Nah, terus gimana solusinya? Disinilah pinternya Graham. Solusinya, Rockwood pakai stok kakao yang nilainya tinggi itu buat beli kembali sahamnya sendiri dari pemegang saham lewat proses likuidasi parsial. Jadi pemegang saham dapatnya bukan uang tunai. Tapi kakao, Betul, dapatnya fisik biji kakao. kenapa gitu lebih untung buat pemegang saham? Karena kalau mereka terima kakao, mereka bisa jual sendiri kakaonya. Nah, keuntungan jualnya itu kena pajak capital gain perorangan. Tarifnya jauh lebih rendah daripada pajak badan usaha. Cerdik banget. Iya. Jadi firmannya Graham Newman, ya jelas beli saham Rockwood, terus mereka tukar sahamnya dengan kakao, terus jual deh kakaonya. Untung sebelum pajak. Bener-bener manfaatnya aturan pajak dan struktur transaksi. Wah, ini contoh jelas banget ya. Gimana untungnya itu benar-benar datang dari paham detail transaksi dan aturan main, bukan tebak-tebakan pasar. Apa ini inti filosofi situasi khusus itu? Tepat sekali. Keuntungannya itu kayak dikunci sama mekanisme transaksinya. Analisisnya jadi beda, lebih fokus ke detail legal, pajak, kemungkinan dealnya jadi apa enggak, bukan analisis ekonomi makro atau tren pasar.
Menarik. Menekankan kekuatan proses dan probabilitas yang terukur ya. Prinsip yang mungkin masih relevan sampai sekarang. Sangat mungkin. Terus, gimana Buffett pakai kategori situasi khusus ini di portofolio BPL-nya? Perannya apa sih? Perannya strategis banget, terutama sebagai penyeimbang. Pertama, kalau lihat catatannya Buffett, situasi khusus ini cenderung ngasih return absolut yang lebih stabil dari tahun ke tahun. Lebih stabil dibanding generals ya? Iya, karena generals kan sangat tergantung kondisi pasar. Oh, jadi kayak semacam jangkar gitu ya? Biar portofolio nggak terlalu goyang pas pasar lagi jelek. Bisa dibilang gitu. Dan ini terbukti sangat berguna pas pasar lagi turun, bear market. Karena hasilnya nggak terlalu berhubungan langsung sama pasar, kategori ini bisa tetap positif waktu generals mungkin lagi merah semua. Jadi kayak ada bantalannya gitu. Oke. Tapi pasti ada kebalikannya dong. Ada. Pas pasar lagi naik kencang, lagi bullish, ya kinerja situasi khusus ini kemungkinan besar kalah dibanding generals. Kenapa gitu? Ya, karena returnnya yang lebih stabil dan terprediksi itu jadi kelihatan kurang greget dibanding saham generals yang harganya bisa terbang tinggi. Jadi secara relatif bisa dibilang underperform pas pasar lagi euforia. Jadi ada trade-off ya. Stabilitas lawan potensi untung besar, tapi lebih nggak pasti. Saya ingat kutipan Buffett di bab 7. Dia bilang, prediktabilitas ditambah periode kepemilikan yang singkat menghasilkan tingkat pengembalian tahunan yang cukup baik. Kayaknya ini menjelaskan kenapa dia suka ya, meskipun bisa kalah pas bull market. Iya, itu kombinasinya. Hasilnya relatif bisa diprediksi kalau analisisnya benar, dan periode investasinya biasanya lebih pendek kan, nunggu event selesai aja. Itu daya tariknya. Buffett bahkan ngitung, di bab 7 disebutin, rata-rata return tahunan dari arbitrase atau situasi khusus ini, tanpa utang ya, unleveraged, sekitar 20% selama 65 tahun. Wow, 65 tahun. Itu mencakup era Graham Newman, BPL, sampai awal Berkshire di 1988. Betul, angka 20% per tahun selama itu kan luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi gimana dia nentuin alokasinya? Apa dia nebak-nebak kapan pasar mau turun, terus gedein porsi situasi khusus? Justru itu, dia sangat menekankan di surat-suratnya, alokasi ke situasi khusus itu murni ditentukan oleh ketersediaan peluang. Ada nggak peluang yang menarik dan masuk kriterianya? Bukan karena dia prediksi pasar mau kemana. Oh, jadi bukan market timing ya? Bukan sama sekali. Dia bilang di bab 7, tahun 1962 pas pasar anjlok, BPL kebetulan porsi situasi khususnya gede itu, ya karena emang lagi banyak aja peluang bagus muncul waktu itu. Dia bilang itu keberuntungan timing, bukan disengaja. Oke, jadi fokusnya cari deal bagus, bukan nebak pasar. Tapi strategi ini kan pasti ada risikonya juga ya? Nggak mungkin mulus terus. Apa jebakan utamanya? Masalah regulasi, ditolak pemegang saham minoritas, ada masalah hukum nggak terduga, atau kondisi pasar berubah drastis jadi dealnya nggak masuk akal lagi. Kalau merger batal misalnya, harga saham target biasanya langsung anjlok. Wah, ruginya bisa lumayan dong ya? Bisa banget, makanya akurasi analisis itu jadi vital banget. Salah dikit aja hitungannya atau asumsinya, dampaknya bisa fatal. Gila, nggak main-main berarti ya? Harus seteliti itu. Sangat vital. Buffett nekenin di bab 7, penting banget kumpulin semua fakta, pantau terus perkembangannya, evaluasi kemungkinan berhasilnya pakai pengalaman dan logika bisnis yang kuat. Dia nggak asal masuk semua tawaran situasi khusus, selektif banget, tingkat kesalahannya harus minim sekali di portofolio ini. Terus gimana caranya biar bisa akurat gitu ya? Kayaknya ini butuh skill khusus banget. Mungkin nggak semua investor bisa. Memang butuh disiplin dan keahlian. Spesifik. Mesti paham hukum korporat, regulasi industri, potensi masalah antitrust, bahkan sampai psikologi negosiasi dan dinamika pemegang saham. Ini bukan cuma baca laporan keuangan. Lebih dalam lagi ya. Iya, harus paham keseluruhan proses dan apa aja yang bisa bikin macet. Coba kita lihat contoh konkretnya deh dari bab 7. Ada kasus Texas National Petroleum, TNP, yang dibahas di surat tahun 1963. Buffett nyebutnya operasi roti dan mentega. Gimana tuh ceritanya? Kasus TNP ini cukup khas ya untuk tipe situasi khusus zaman itu. Jadi TNP ini perusahaan minyak dan gas, setuju buat jual semua aset dan bisnisnya ke perusahaan lebih besar, Union Oil of California. Nah, penjualan perusahaan kayak gini sering banget jadi peluang situasi khusus. Oke, terus apa yang Buffett lakukan? Pas dealnya diumumin, BPL beli utangnya TNP yang bisa dikonversi jadi saham.
namanya obligasi konversi. Sama beli juga saham dan warrant TNP. Warren itu apa ya? Warrant itu hak buat beli saham di harga tertentu di masa depan. Nah, mereka hitung, kira-kira kalau deal ini jadi, per saham bakal dapat berapa duit? Estimasi mereka sekitar $7.42 atau lebih. Terus dibandingin sama harga beli mereka. Selisihnya itu potensi untungnya. Terus analisis risikonya gimana? Apa aja yang bisa bikin deal TNP ini gagal? Dia identifikasi beberapa potensi resiko. Pertama, persetujuan pemegang saham TNP. Dia nilai risikonya 0. Kenapa? Karena deal udah dinegosiasi sama pemegang saham pengendali dan harganya dianggap oke. Aman ya kalau gitu. Ada lagi? Kedua, masalah hukum kepemilikan aset atau isu antitrust. Ini juga dinilai risikonya rendah banget atau 0. Wah, kayaknya udah hampir pasti jadi dong ya. Ada kendala nggak? Nah, ada satu kerikil nih. Perlu ada keputusan pajak atau tax ruling positif dari IRS, Otoritas Pajak Amerika. Ini terkait struktur pembiayaan yang agak ribet namanya ABC Production Payment. Apa itu? Gampangnya, itu mekanisme pembiayaan khusus buat transaksi migas, biar pajaknya efisien. Nah, kasus ini melibatkan pihak ketiga, University of Southern California, USC. Struktur kayak gitu perlu lampu hijau dari IRS, apalagi melibatkan universitas nirlaba. Waduh, teknis juga ya. Terus gimana lanjutannya? Jadi masalah nggak isu pajak ini? Ternyata proses dapetin ruling dari IRS ini lebih lama dari perkiraan. Buffett pantau terus. Tapi analisisnya bilang, meskipun telat, ini nggak bakal batalin deal. USG bahkan katanya siap ubah status kalau perlu biar deal jalan terus. Oh, oke. Estimasi awal deal selesai itu Agustus atau September 1962, ternyata baru kelar Oktober 1962. Lebih bagus dari estimasi awal. Pembayaran final yang diterima BPL itu setara 7,55 per saham, sedikit di atas estimasi 7,42. Jadi waktunya molor dikit, hasilnya lebih manis dikit. Untungnya berapa tuh jadinya buat BPL? Menurut hitungan Buffett di suratnya, kalau tanpa leverage ya, return dari obligasi konversinya sekitar 20% per tahun. Kalau dari saham dan warannya, sekitar 22% per tahun. Lumayan banget kan buat operasi roti dan mentega? Wah, iya juga ya. Kasus TNP ini banyak pelajarannya nih. Deal bisa molor, tapi hasil kadang bisa lebih bagus. Dan yang paling penting, balik lagi. Analisis fakta yang dalam, pantau terus, dan pengalaman buat nilai risiko. Kelihatan banget ini bukan cara cepat kaya, tapi kerja keras beneran dan teliti banget. Tepat sekali. Dan ada catatan menarik dari Buffett soal leverage terkait TNP ini. Dia merasa khusus buat portofolio situasi khusus yang hasilnya relatif bisa ditebak. Kalau analisisnya bener ya, pakai leverage itu bisa dibenarkan. Sampai batas tertentu tentunya, buat naikin return. Oh iya. Tapi dia sangat nggak setuju pakai leverage buat portofolio generals, karena pergerakannya jauh lebih nggak pasti tergantung pasar. Ini nunjukin dia bedain banget tingkat resiko antar kategori investasi. Perspektif menarik soal leverage dan resiko. Nah, sekarang coba kita tarik benang merahnya buat pendengar kita nih. Setelah dengar semua ini, apa artinya sih pemahaman soal situasi khusus ala Buffett ini buat Anda, entah sebagai investor atau sekedar pembelajar dunia finansial? Ada beberapa pelajaran penting sih menurut saya. Pertama, ini nunjukin ada cara investasi yang hasilnya lebih ditentukan sama logika internal transaksinya, bukan sama ribut-ribut pasar harian. Jadi penting banget analisis kuantitatif yang dalam. Mesti paham mesin di balik investasinya. Oke? Kedua, pentingnya mikir pakai kerangka probabilitas. Ngelola risiko spesifik tiap deal. Ketiga, soal sabar. Deal bagus mungkin butuh waktu. Dan keempat, ini contoh bagus diversifikasi strategi, bukan cuma diversifikasi saham. Situasi khusus ini ngelengkapin generals, bikin portofolio BPL lebih seimbang. Ini juga mungkin ngingetin kita ya, bahwa nilai dalam investasi itu nggak melulu soal beli murah nunggu naik. Kadang nilai itu bisa diciptakan atau diambil lewat proses atau kejadian tertentu yang bisa dianalisis. Bener, jadi membuka wawasan lah, ada banyak cara buat deketin pasar. Beberapa mungkin kurang intuitif, tapi bisa efektif banget kalau dijalankan dengan benar. Kayak yang Buffett tunjukin di bab 7 ini. Baik, mari kita simpulkan ya pembahasan kita soal situasi khusus atau workouts. Ini salah satu pilar penting strategi Buffett di era BPL, sumbernya dari bab 7 Warren Buffett's Ground Rules. Karakteristik utamanya, untung tergantung selesainya event korporat, hasilnya relatif bisa ditebak kalau analisisnya pas dan eventnya sukses. Terus jadi penyeimbang portofolio pas pasar lagi goyang.
Tapi kuncinya ya itu tadi, analisis mesti teliti banget dan akurat. Karena gagal satu deal aja bisa ber-AB. Ini bukan strategi buat yang gampang panik atau males riset dalam. Contoh TNP tadi ngasih gambaran di lapangannya ya. Gimana Buffett jalaninnya? Riset detail, pantau ketat, fokus ke fakta dan probabilitas. Operasi roti dan mentega yang butuh keahlian khusus. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu kemikiran buat Anda renungkan. Strategi situasi khusus ini kan sukses banget buat Buffett di era 50-an, 60-an. Zamannya beda, dinamika pasar, aliran informasi juga beda. Iya juga ya. Ini jadi pertanyaan penting. Di pasar modern sekarang, yang serba cepat, banyak dipakai algoritma, informasi banjir seketika. Gimana landscape buat peluang situasi khusus kayak gini? Apa kesempatan arbitrase atau investasi berbasis event ini makin sempit karena pasar katanya makin efisien? Atau jangan-jangan justru kompleksitas pasar modern malah bikin bentuk-bentuk baru situasi khusus yang dulu nggak kebayang? Wah, pertanyaan bagus banget itu. Relevan dan menarik buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 7 soal strategi situasi khusus Buffett ini bisa kasih perspektif baru buat Anda ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.